121. Saya Eviana Rahma dengan NIM 24101253200047. Saya Jahratul Aulia dengan NIM 24101252201119. Saya Muhammad Tata Andriawan dengan NIM 241012511031. Jadi di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Pancasila, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Kintanela Sandi. Di sini saya bersama dengan siapa nih? Aku Tasya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik. Oke Kak Tasya, aku mau nanya nih perihal Pancasila. Tantangan apa aja sih saat kakak mencoba menghidupkan nilai-nilai Pancasila di kampus? Kebanyakan mahasiswa-mahasiswa ini berfokus pada dirinya masing-masing ya. Jadi kayak mungkin kebersamaannya dan jiwa-jiwa sosialnya itu agak menurun gitu. Oh gitu ya Kak Tasya. Makasih Kak Tasya. Makasih. Izin bertanya Kak, menurut Kakak bagaimana cara menjaga rasa kebersamaan di antara mahasiswa yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda? Menurut saya, untuk menjaga kebersamaan itu kita tentunya tidak boleh saling membedakan. Misalnya di kelas kita memiliki teman yang memiliki suku Jawa. Nah, di situ kita tidak boleh kayak seperti mengolok-olok sukunya, kayak Jawa, gitu, seperti itu tidak boleh ya tentunya. Nah, selain itu, yang seperti itu bisa membuat pertengkaran atau membuat perbedaan di dalam kelas sehingga terjadi rasa tidak akur. Terus juga kayak misalnya saling menghormati suku teman kita yang beda suku dengan kita, karena kita kan orang Banjar, karena kita orang Jawa. Jadi kalau misalkan adat yang dia bawa itu kita tidak boleh mengolok-olok. Oke Kak, terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tata Andriawan. Di sini saya akan mewawancarai narasumber untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Riyandi dengan NIM 24101311100006. Di sini saya selaku narasumber. Jadi di sini saya akan sedikit bertanya tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut kakak nih, apa yang biasa kakak lakukan untuk menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya di lingkungan kampus? Baik, yang biasa saya lakukan untuk menghormati perbedaan suku, agama, dan budaya di lingkungan kampus, khususnya di prodi saya sendiri, pendidikan komputer, yaitu dengan mendengarkan pandangan teman yang berbeda agama dengan saya, tanpa menghakimi atau mencela mereka itu dari agama mana. Lalu mendorong teman-teman yang lain untuk lebih menghormati perbedaan. Misalnya memberitahu kepada teman-teman kalau menghormati perbedaan itu sangat penting. Lalu tidak membeda-bedakan dalam pergaulan, seperti membentuk pertemanan dan kelompok belajar tanpa memandang suku, agama, dan budaya mereka. Misalnya ada teman yang berbeda agama nih dengan kita. Nah, kita jangan sampai menjauhi, apalagi tidak menemani. Nah, lalu menghormati waktu keagamaan teman-teman kita. Misal kita lagi kerja kelompok, maka perhatikan waktu ibadah mereka masing-masing. Nah, jadi segitu saja yang biasa saya lakukan untuk menghormati suku, agama, dan budaya di lingkungan kampus, khususnya di prodi saya. Terima kasih pada narasumber, mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Lun, namanya Ruslan, SAP, jabatan selaku camat Martapura Timur. Jadi Pak, bagaimana Bapak selaku pihak kecamatan menangani isu-isu sosial seperti kemiskinan, kekerasan, atau diskriminasi? Apa langkah yang Bapak lakukan untuk membantu kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau lansia? Ya, masih terkait yang pertanyaan tadi,
disabilitasnya. Iya. Kita tuh bekerja sama dengan dinas sosial. Dinas sosial tentunya kita fasilitasi apa kebutuhan daripada disabilitas. Misalnya disabilitas itu perlunya kaki palsu, yalah, atau perlu kursi roda. Nah, itu tentunya kita bekerja sama dengan TKSK, tenaga kerja sukarela. Itu di bawah langsung berhubungan dengan dinas sosial. Kemudian dari pihak desa itu kita minta agar mengusulkan. Nah, kalau mengusulkan itu tentunya ya sesuai dengan memang warganya. Ya, kalau mungkin kita mengusulkan warga orang lainnya, ya kalau tentunya dari pihak desa itu melihat kartu keluarganya, dan kondisi keluarganya, apakah dia masuk kategori keluarga miskin, keluarga tidak mampu, ataupun keluarga mampu. Nah, tentunya untuk yang berikan bantuan itu hanyalah orang yang masuk kategori tidak mampu. Nah, itu dibuatkan usulan untuk mendapatkan apa tadi, bisa kursi roda, bisa kaki palsu dan lain-lainnya. Gitu. Terus Pak, langkah pihak kecamatan untuk memastikan bantuan sosial atau pelayanan publik lain dibagikan secara adil kepada masyarakat yang membutuhkan itu apa Pak? Nah, itu tentu kita masukannya dari desa. Dari desa tadi. Dari desa. Nah, yang lebih tahu persis tentang kondisi masyarakatnya adalah desa. Desa ini pun bekerja sama dengan pihak RT, ya kan? Dari RT melaporkan, ini loh Pak, memang orang kada mampu, ini pekerjaannya apa, ini sebagainya. Nah, itu dilaporkan. Nah, kemudian itu ada namanya puskesos ya. Nah, ada puskesos, pusat kesehatan sosial di desa. Nah, itu yang menilai. Nah, ini didata kemudian disampaikan ke dinas sosial agar dicatat di dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, jadi kalau dia tidak tercantum dalam data itu, kemungkinan ada proses lagi, karena yang memang yang rentan miskin atau miskin, nah kan beda tuh. Ada orang rentan miskin itu artinya sedikit lagi turun tuh derajatnya menjadi miskin. Nah, kalau dia masuk di dalam itu, bisa kita proses kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayat. Di sini saya sudah bersama narasumber. Saya Layarisa Fahrida, saya seorang guru kelas 5 di SD Negeri 1 TA. Saya akan mewawancarai tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah untuk memenuhi mata kuliah Pancasila. Bagaimana Ibu mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa di sekolah? Saya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di dalam setiap pelajaran. Contohnya dengan mencontohkan sikap tentang Pancasila, tentang nilai-nilai Pancasila, dan mengajak mereka berdiskusi tentang situasi sehari-hari yang berhubungan dengan Pancasila. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana Ibu menerapkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab dalam membangun hubungan dengan siswa dan rekan kerja? Dengan menghormati hak dan pendapat mereka, kemudian bersikap empati juga, dan juga bersikap adil tentunya tanpa diskriminasi. Pertanyaan yang terakhir adalah apa harapan Ibu terhadap siswa dalam merealisasikan nilai-nilai Pancasila di masyarakat? Saya berharap mereka akan menjadi individu yang toleran, bertanggung jawab, dan juga dapat berkontribusi positif di lingkungan mereka nanti. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai Ibu. Dan sekian dari wawancara saya kepada Ibu Layarisa Fahrida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari kami. Terima kasih. Semoga video ini